Namo Buddhaya, Namo Tridharmaya. Bapak, Ibu, para umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan maupun umat Tridharma dari manapun berada, saya ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada tanggal 4 Juli yang lalu ada suatu rekaman mengenai pengenalan agama Konghucu untuk umat Tridharma. Sayang sekali bahwa rekaman itu terpotong 10 menit pertama itu terpotong, tidak ikut direkam. Saya tidak tahu alasannya bagaimana, apakah yang merekam terlambat atau bagaimana. Maka saya menganggap perlu pada malam hari ini untuk kembali mengulang 10 menit yang pertama dan akan saya tambah dengan hal-hal yang. Jadi pada 10 menit pertama itu saya menguraikan mengenai pandangan dunia internasional, khususnya dunia barat terhadap Konghucu. Pertama kali dunia internasional mengenal Konghucu itu sudah kira-kira 2000 tahun setelah kehidupan Konghucu. Tepatnya pada tahun 1573 ada rombongan dari Ordo Yesuit dari Gereja Katolik ke Tiongkok. Ada suatu kebiasaan dari Gereja Katolik kalau mau menyebarkan agama harus mempelajari, memperdalam kebudayaan yang ada di tempat itu. Demikian juga dengan di Tiongkok. Dengan dipimpin oleh Matteo Ricci, mereka menyelidiki kehidupan di Tiongkok. Mereka terheran-heran karena perdagangan demikian ramai, semua teratur rapi, pemerintahan juga teratur rapi, bahkan penduduk teratur rapi. Mereka melihat kalau orang jalan di jalan raya, yang sebelah kanan jalan itu semuanya laki-laki, yang sebelah kiri jalan semuanya perempuan, semua dengan pakaian yang sopan, dan semua penduduk ramah tamah. Perdagangan sangat ramai, sangat lancar, baik di pelabuhan maupun di kota-kota besar dan toko-toko dipenuhi oleh para pembeli. Hal ini membuat mereka heran, lalu menyelidiki apa sebabnya hal itu bisa terjadi. Ternyata dari rakyat jelata sampai semua pegawai negeri itu mempelajari suatu ilmu filsafat kehidupan dari Konghucu. Lalu mereka memberi nama Confucius, yaitu Konghucu yang dilatinkan supaya lebih mudah. Dan alirannya disebut Konfusianisme, para pemeluknya disebut Konfusianis. Bahkan Matteo Ricci mengusulkan pada uskup bahwa Konfusius ini untuk diangkat sebagai santo dengan nama Santo Pelindung Zaman Pencerahan. Dengan demikian dunia barat mulai mengenal tentang Konghucu dan sedikit ajaran-ajarannya. Lalu diterbitkan dalam suatu percetakan khususnya mengenai dialog antara muridnya dengan Konghucu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan isi kitab Lungi. Mereka membuat judul sebagai analektik. Kitab itu merupakan pencerminan kehidupan sehari-hari Konghucu dengan para muridnya dan tanya jawab. Mereka sangat terkesan dengan hal itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dunia ini sejarah itu dibentuk dengan terus berubah menurut perkembangan zamannya, akal budinya, moralnya. Nah, Konghucu dimasukkan sebagai salah satu guru besar atau master dunia yang dapat merubah atau membimbing setidak-tidaknya di negara Tiongkok dengan pelajaran-pelajarannya yang sangat bagus. Nabi Konghucu menjadi salah satu empu dunia yang diakui oleh dunia internasional. Nah, ini saya tekankan kenapa? Karena semua kimsin pujaan yang di kelenteng ini hanya satu-satunya Konghucu lah yang mendapat pengakuan dunia internasional, khususnya dari barat. Apalagi Konghucu termasuk yang memperkenalkan mengenai humanisme dengan ujarannya di 4 penjuru samudera, semua adalah saudara. Saya ingin bercerita sedikit mengenai asal-usul dari kalimat
di 4 penjuru samudera, semua adalah saudara. Salah satu murid Konghucu ada yang sebatang kara. Ayah ibunya sudah meninggal, dia tidak mempunyai adik, tidak mempunyai kakak. Sehingga hidupnya hanya seorang diri, hatinya sangat risau. Bagaimana nanti kalau dia tua, atau kemudian kalau sakit dan lain sebagainya. Lalu ia berkeluh kesah dengan seorang temannya, Chingju, salah satu muridnya Nabi Gongju, yang masih muda dan terkemuka. Lalu Chingju berkata, apabila di dalam kehidupanmu sehari-hari selalu mengamalkan cinta kasih, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi kesusilaan, mempunyai pemikiran yang bijaksana dan dapat dipercaya, maka di 4 penjuru samudera itu adalah saudara. Artinya, bila seseorang melakukan 5 hal ini, maka walaupun baru kenal akan sangat dekat, erat, dan menganggapnya sebagai saudara. Ini juga sudah terbukti di dalam kehidupan saya di Parakan sehari-hari. Ada seorang umat yang kebetulan tidak menikah, tidak berkeluarga, hanya mempunyai keponakan-keponakan. Beliau kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu wafat. Semua keponakannya itu mengurusi dia sebagaimana layaknya orang tuanya. Pada saat sakit, di rumah sakit, dan lain sebagainya, sampai wafat. Saya hanya di dalam hati nurani saya berkata, inilah hasil daripada peri kehidupannya yang berpedoman pada cinta kasih, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya. 5 hal itu merupakan suatu 5 kebajikan yang diajarkan oleh Nabi Gongju, yang sesungguhnya tidak jauh dari hati nurani setiap manusia. Jadi, menurut inti ajaran agama Konghucu, bahwa setiap manusia itu ada lelatu dari Tuhan yang namanya hati nurani atau sing. Nah, hati nurani manusia ini mempunyai sifat dasar seperti 5 hal tadi. Ini bisa terbukti kalau kita melihat TV, melihat ada peristiwa kekejaman, kita akan merasa kasihan. Kemudian kalau ada suatu peristiwa yang bagus, misalnya saja pada waktu COVID-19 melanda Indonesia, kemudian dari Buddha Seci membuat suatu aksi bakti sosial yang demikian besarnya, menyumbang oksigen, menyumbang beras, dan lain sebagainya. Kita merasa ikut senang, kagum, sehingga sesungguhnya hati nurani kita itu bersifat baik pada dasarnya. Nah, itulah merupakan suatu yang dibawa oleh Matteo Ricci ke dunia barat, sehingga para ilmuwan di dunia barat mengakui bahwa Konghucu termasuk salah satu empu dunia atau master atau guru besar. Jadi satu-satunya pujaan di kelenteng yang diakui secara resmi oleh dunia barat adalah Konghucu. Kemudian pada uraian saya hari kedua, saya mendapatkan suatu tambahan dari Pak Priyono, bahwa dengan kemajuannya negara-negara di Asia Timur, khususnya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, diadakanlah suatu penelitian oleh Amerika, apa yang bisa membuat mereka demikian cepat maju. Ternyata ada semangat Konghucu di dalamnya, yang menurut mereka ada 5 hal, yaitu keharmonisan. Sebab kalau tidak harmonis, kita selalu bertengkar, selalu bentrok, tidak mungkin kita bisa maju. Jadi harus ada suatu keharmonisan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa keharmonisan itu laksana musik yang ditabuh dengan baik, sehingga menghasilkan suatu suara yang indah. Kemudian ada hierarki, jadi menghormati orang yang lebih tua atau lebih senior, setia pada atasan, kemudian juga orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, teman terhadap sahabat, yang disebut 5 hubungan kemasyarakatan atau disebut ngolun. Dengan hubungan yang baik ini,
yang mempunyai suatu tatanan yang tertentu, mendorong hubungan orang itu menjadi harmonis, menjadi penuh hormat, tidak sembarangan. Kita harus menghormati pemimpin, tidak sampai kemudian menghina dan lain sebagainya. Selalu berbuat hal yang memberikan manfaat. Nah, ini juga sangat penting bahwa memang dianjurkan. Daripada berbicara yang tidak karuan, lebih baik mempunyai pembicaraan yang ada artinya, yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian ada suatu loyalitas atau tiong. Salah satu dari pengajawantahan cinta kasih itu adalah setia dan tepasarira, tiong si. Loyalitas ini sangat dijunjung tinggi. Di dalam kelenteng itu dipuja salah satu dewa Quan Kong. Itu karena apa? Karena setia. Jadi setia dan tahu tiong gi. Itu adalah merupakan salah satu kelebihan daripada Quan Kong yang dipuja pada setiap. Kemudian selalu ingin belajar. Ini juga terdapat pada Lungi ayat yang pertama, bahwa belajar tidak merasa sejak lahir sampai kita mati. Tetap kita harus belajar. Nah, dengan kelebihan 5 hal ini, yaitu harmoni, hierarki, selalu berbuat yang memberi manfaat, loyalitas yang tinggi, dan selalu ingin belajar, membuat negara-negara di Asia Timur ini maju pesat dalam bidang apapun. Nah, ini sebagai salah satu kelebihan, bahwa sampai saat ini ajaran Konghucu masih sangat relevan. Dan ini kita lihat dari kebijaksanaan pemerintahan RRC di bawah Xi Jinping, di mana dia membina hubungan baik dengan negara-negara miskin yang ada di selatan Afrika sedemikian rupa, sehingga dari negara-negara miskin itu bisa bangkit sedikit demi sedikit. Ini merupakan salah satu dari ajaran Konghucu. Kalau kita ingin tegak, marilah kita membantu orang lain. Sedikit yang saya uraikan ini merupakan pandangan dunia internasional terhadap Konghucu dan ajaran. Sekarang saya ingin bercerita sedikit mengenai kehidupan Konghucu. Ia dilahirkan pada 551 tahun sebelum Masehi, tepatnya pada tanggal 27 bulan 8 Imlek atau Peknggue Jijit. Sebelum kelahirannya, orang tuanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memanjat Bukit Ni. Di atas Bukit Ni itu, ayah dan ibunya memanjatkan doa supaya dikaruniai seorang anak yang dapat berguna untuk masyarakat. Oleh karena itu, sebetulnya Konghucu diberi nama Tiong Ni. Di kemudian hari pun oleh Raja Muda Lo Ai Kong, setelah Konghucu wafat, diberi gelar sebagai Nifu atau Bapak Bukit Ni. Saat ini Tiongkok sangat maju. Di Bukit Ni itu dibuat suatu kampus, suatu perguruan tinggi yang sangat besar, sangat mewah. Demikian pula dibangun suatu kelenteng dengan nama Nisan atau Bukit Ni, Gunung Ni. Begitu pula dengan makamnya di Chufu, juga dirawat dengan sangat bagus, dan makam itu menempati suatu hutan sekitar 10 hektar yang ditanami pohon pinus. Hutan itu disebut Ruklin atau hutannya kaum terpelajar. Di sana dimakamkan Konghucu dan keturunan-keturunannya. Saya lanjutkan. Jadi beliau lahir pada 551 tahun sebelum Masehi. Nah, pada waktu kecil beliau senang bermain, menirukan orang bersembahyang. Jadi upacara sembahyang yang kita lakukan ini sudah ada jauh sebelum Konghucu lahir. Buktinya ayahnya dan ibunya, waktu ibunya hamil, sudah bersembahyang di atas Bukit Ni. Kemudian pada usia 3 tahun ayahnya wafat, dia dididik oleh ibunya Gan Tincai, juga seorang yang terpelajar, dan kakek luarnya Gan Chiang. Dipanggilkan ahli memanah, ahli menaik kuda,
kemudian ahli matematika, dan lain sebagainya. Sehingga pada usia 15 tahun, Konghucu sudah terobsesi selalu belajar dengan tekun. Ini merupakan kelebihan beliau. Beliau rajin sekali mempelajari sejarah-sejarah raja-raja kuno, yang sehingga beliau dapat mempunyai suatu pengetahuan yang sangat luas. Pada usia 30 tahun sudah mempunyai suatu pendirian yang tetap, suatu konsep. Dunia ini akan bagus, akan damai apabila setiap individu yang ada dalam dunia itu mengutamakan satu hal yang pokok, yaitu membina diri. Jadi dari rakyat jelata sampai raja harus mengutamakan satu hal, yaitu membina. Setelah diri terbina, maka mencoba membina lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, kepala keluarga merupakan pendeta, merupakan teladan pendidik di dalam rumah tangga. Kemudian setelah diri sendiri terbina, keluarga terbina, maka mencoba membina sekelilingnya. Dari yang lingkup paling kecil, kalau mungkin sekarang satu RT atau satu dasawisma, ya, kemudian meningkat lagi menjadi satu RW, satu kelurahan, satu desa, kemudian meningkat satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, dan akhirnya satu. Demikianlah berjenjangnya pembinaan diri masing-masing, sehingga pada waktu Matteo Ricci ke Tiongkok, pada waktu itu dinasti Ming, itu merasa heran, semua bisa sangat teratur dengan baik. Nah, ini merupakan suatu kelebihan daripada Konghucu. Jadi Konghucu mengutamakan membina diri, kemudian membina keluarga, dan seterusnya, sampai membina negara dan membina dunia. Merupakan suatu cita-cita yang paling besar dari Konghucu adalah perdamaian dunia abadi, atau di dalam bahasa aslinya Dien Xiaowei Sejak Taat. Itulah yang sekarang dilakukan oleh Xi Jinping dengan pemerintahannya RRC. Dia akan membina semua negara menjadi damai, bersatu, saling menguntungkan, tidak menjajah satu sama yang lain, dan semuanya bisa makmur. Ini merupakan suatu keberhasilan daripada pelajaran agama Konghucu yang bisa kita lihat sampai sekarang. Kemudian Konghucu pernah pada zamannya itu memangku jabatan, yaitu pada tahun 509 sebelum Masehi sampai tahun 509 sebelum Masehi, jadi 9 tahun. Beliau diangkat sebagai Menteri Urusan Kejahatan di negeri Lo. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kejahatan itu, beliau sukses besar. Hukum ditegakkan dengan sangat keras, sehingga tidak ada pencuri, tidak ada koruptor. Semua teratur dengan baik. Namun keberadaan beliau tidak disuka oleh sesama menteri yang lain. Karena menteri yang lain yang sifatnya korup merasa tidak leluasa. Lalu para menteri itu memberi hadiah 8 orang wanita cantik, penari cantik pada kepala menteri, dan mengusulkan supaya Konghucu dinaikkan pangkatnya menjadi lebih tinggi, tapi tidak mempunyai otoritas apa-apa, dengan gaji yang sangat besar. Setelah hal itu terjadi, Konghucu merasa putus asa. Beliau meletakkan jabatan, dan dengan para murid-muridnya, beliau berusaha menjual ide ke negara-negara yang lain. Selama 16 tahun berkelana ke 13 kerajaan-kerajaan kecil, semua raja mengagumi, setuju dengan pendapatnya, tapi tidak ada seorang raja pun yang mau menerapkan ajarannya. Karena kalau menerapkan ajarannya berarti kenikmatan pribadinya akan terganggu. Akhirnya setelah lelah, Nabi Konghucu pulang ke kampung halamannya dan meneruskan mengajar dan menulis kitab-kitab. Kitab-kitab inilah yang sekarang dapat sampai ke tangan kita, yang dikatakan sebagai Ngokeng atau 5 kitab, yaitu Yaking,
merupakan kitab yang berisi metafisika. Leki merupakan kitab upacara dari zaman ke zaman. Kemudian Suking, kitab sejarah. Siking, kumpulan syair-syair. Dan yang terakhir Junjuking, sejarah musim semi. Dan ini merupakan karya asli dari Konghucu. Beliau mempunyai 3.000 orang murid, tapi yang terkemuka ada 72 orang. Nah, para muridnya inilah setelah Konghucu wafat mencoba untuk merangkum ajaran-ajarannya Konghucu. Salah satunya Zhengzhou menulis kitab Ajaran Besar atau Taiha, Taxie. Kemudian muridnya Zhengzhou, Cusu, yang juga cucu dari Nabi Konghucu, menulis kitab Tiongyong atau Chungyong, Tengah Sempurna, pelajaran iman inti dari agama Konghucu. Kemudian percakapan Konghucu dengan para muridnya disatukan menjadi kitab Lungi atau Lunyi, pengagum Konghucu yang hidup kira-kira berjarak 100 tahun lebih, bernama Mingzhu. Dia sangat mengagumi dan meneladaninya, menjual ide-idenya kepada raja-raja pada saat. Nah, dialog antara dia dengan raja-raja itu dibukukan menjadi buku Mingzhu. Namun pada waktu dinasti Qin, kitab-kitabnya itu semuanya bisa dihancurkan oleh Qin Shi Huang. Hanya tersisa satu yang masih adalah Yaking, karena ada ilmu untuk meramal. Tapi yang lain dihancurkan. Hanya para pengikutnya menyembunyikan kitab-kitab itu di dalam tembok. Zaman dahulu, semua tulisan itu ditulis dalam bambu, sehingga untuk menyembunyikan bisa disembunyikan di dalam tembok. Setelah dinasti Qin runtuh, kemudian Laopang mendirikan suatu dinasti Han. Nah, disitulah kembali ajaran Konghucu jaya, disusun kembali dari semua yang sudah porak-poranda itu oleh seorang cendekiawan bernama Suma Jian. Dialah yang menyusun, kemudian menjadi kitab Susi dan Ngoking. Kemudian di dalam perjalanannya waktu pada dinasti Sung itu juga terjadi lagi suatu penambahan, perubahan, penyempurnaan dari ajaran Konghucu dengan dipelopori oleh Cixi. Nah, disitulah sebetulnya sudah merupakan neo-konfusianisme, yaitu konfusianisme yang dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran yang cenderung ke Taoisme maupun Buddhisme. Nah, pada zaman dinasti Sung itu lahirlah suatu aliran Tridharma yang dipelopori oleh Tio Samhong yang terkenal dalam buku silat. Setelah dinasti Sung diganti oleh dinasti Mongol, penjajah Mongol, dengan rajanya Genghis Khan. Nah, Genghis Khan ini mengundang Ku Chike, salah satu muridnya dari Tio Samhong, untuk sebagai penasehat kerajaan. Oleh karena itu, ajaran Konghucu masih terus lestari dipakai. Nah, ajaran Konghucu ini dipakai sebagai ujian masuk pegawai negeri sejak dinasti Han 200 tahun sebelum Masehi, terus berlangsung lama sekali sampai tahun 1905. Jadi selama 2000 tahun lebih. Oleh karena itu, orang Tiongkok, rakyat jelata, sejak lahir belajar Konghucu. Karena mempunyai cita-cita kalau dapat belajar Konghucu, nanti ikut ujian negara dan dapat menjadi pegawai negeri. Memang pada saat itu diadakan ujian-ujian negara untuk tingkat-tingkat tertentu, misalnya untuk tingkat kecamatan yang lulus mendapat gelar Xiucai dan lain sebagainya, tingkat kabupaten, provinsi, dan selanjutnya. Nah, itulah sebabnya kenapa ajaran Konghucu ini juga dibawa oleh para leluhur kita yang ada di Nusantara ini untuk kehidupan, pedoman kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, para leluhur kita itu dari Tiongkok biasanya tidak membawa apa-apa. Kemudian di sini mereka bekerja dengan sangat keras, berhidup hemat, sehingga tidak berapa lama kemudian mereka berhasil
dalam hal finansial. Ini sebetulnya merupakan suatu pedoman dari ajaran-ajaran Konghucu. Memang di dalam kitab Taihak bab utama itu dalam bahasa Hokkien berbunyi demikian. Taihak Cito, Cai Bing Bing Te, Cai Chin Bin, Cai Chi Ichisian. Jadi kitab Taihak itu yang pertama, orang harus menjunjung tinggi firman Tuhan. Firman Tuhan itu terdapat pada hati nurani manusia. Kemudian mengasihi rakyat, Cai Chin Bin, artinya harus dapat berbuat sosial semaksimal mungkin pada rakyat yang ada di sekitarnya. Kemudian Cai Chi Ichisian, ini yang paling penting. Berjuang sekuat tenaga sampai mencapai puncaknya di dalam karir apapun. Nah, hal inilah yang menjadi bekal dari para leluhur kita di sini sehingga mereka dalam segi ekonomi berhasil. Setelah mereka berhasil, kemudian mereka membutuhkan suatu penyaluran spiritual. Maka mereka berkumpul, menghimpun dana dan mendirikan kelenteng. Sehingga kelenteng ini merupakan warisan dari para leluhur kita yang didirikan bersama-sama banyak keluarga bergotong royong untuk mendirikan suatu kelenteng untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka masing-masing. Nah, disinilah kita sebagai pengurus Tridharma, pengurus kelenteng, kita harus mempertahankan warisan leluhur kita ini yang berupa kelenteng yang bersifat Tridharma. Jadi, kelenteng bukanlah merupakan suatu lidang untuk Konghucu, bukan juga Taokuan, Tao, bukan juga vihara untuk Buddha, akan tetapi kelenteng menampung ketiganya. Jadi umat Konghucu boleh sembahyang di kelenteng, umat Buddha boleh sembahyang di kelenteng, dan umat Tao boleh sembahyang di kelenteng. Nah, itulah sekelumit pengenalan agama Konghucu untuk Tridharma. Mengapa hal ini saya ulang? Karena pada uraian yang pertama itu ada yang hilang, masuk tiba-tiba sudah menceritakan pada saat Konghucu menjabat sebagai Menteri Perundang-undangan mengatasi kejahatan di mana negara teratur, orang laki berjalan di sebelah kanan, orang perempuan di jalan sebelah kiri, dan lain sebagainya. Dan itu masih dipraktekkan sampai sekarang oleh I Kuang Tao maupun Buddha Maitreya. Jadi kalau kita masuk ke vihara I Kuang Tao atau Buddha Maitreya, biasanya pujaannya terletak pada lantai 2, ada tangga sebelah kanan itu untuk umat putra dan tangga sebelah kiri adalah untuk umat putri. Dan di vihara itu semuanya berpakaian sama, rajin, baju putih lengan panjang, berdasi hitam, dan celana hitam. Semua yang putri rambutnya terurai dan diikat. Jadi tidak ada model rambut yang kemudian diberi warna, disasar, dan lain sebagainya. Semuanya sama. Mereka semua hidup sederhana dan makan vegetarian seumur hidup. Ini merupakan suatu kelebihan dari aliran Maitreya. Maka di mana-mana kita melihat vihara Maitreya sangat maju. Bahkan beberapa umat Buddha di Parakan ada yang kemudian menjadi penganut Maitreya. Kiranya cukup sekian uraian saya pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Dan ini hanya sekedar melengkapi dari pengenalan agama Konghucu yang pertama, yang tanggal 4 Juli yang lalu, karena awalnya terhapus selama sekitar 10 menit. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.